Jadi rokok ilegal ini adalah sebuah fenomena yang cukup meresahkan ya. Rokok itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Betul. Tetapi ya di Indonesia tidak dilarang. Betul. Tapi walaupun tidak dilarang karena ada risiko, maka salah satunya menjadi pertimbangan dikenakan cukai. Ya. Pengenaan tarif negara kita terhadap cukai rokok masih di 0 sampai 100 di Indonesia, di dunia itu ya. Oh, ya. Kita masih di angka 30-40 lah. Oke. Jadi belum di tengah, gitu. Masih di bawahnya. Betul. Jadi ya kita ikhlaskan karena kemanfaatannya juga tinggi. Kita menetapkan kebijakan supaya tidak mudah terjangkau, karena itu esensi dari cukai, supaya harganya tidak mudah dijangkau. Karena apa? Karena tadi ada dampak kesehatan yang kita terima. Halo Sobat Indonesia, senang banget kali ini saya Ika Wibowo bisa menjumpai Sobat Indonesia di podcast spesial Bincang Cukai bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Karanganyar ya. Podcast kita kali ini spesial, bahkan saya kalau boleh bilang sangat spesial karena kita ambil langsung dari view pegunungan. Kece banget ini kalau misalnya Sobat Indonesia juga lihat di belakang ya, betapa kita bisa dapat fresh air dari sini, bisa buat healing juga. Dan selain juga pemandangan yang bagus, nanti kita hadirkan obrolan yang seru. Di edisi kali ini kita akan membahas satu tema tentang pemanfaatan DBH-CHT dari masyarakat untuk masyarakat. Dan sebelum kita lebih fokus ke pembahasan tentang DBH-CHT Sobat Indonesia, kita ajak Sobat Indonesia dulu untuk mengingat-ingat, kita remind dulu sebenarnya mengenai rokok ilegal ya. Karena gimana pun rokok ilegal ini dan juga sosialisasi tentang gempur rokok ilegal, kemudian bagaimana pentingnya kita pakai rokok legal, ini bakal berkontribusi untuk pendapatan negara. Nah, kalau ngomongin tentang rokok ilegal dan gempur rokok ilegal, saya nggak sendirian, saya akan ngajakin salah satu humas dari Bea Cukai Surakarta. Sudah bersama saya kali ini, ada Mas Andika Wahyu Hardian. Mas Andika, halo. Halo Mbak Ika. Kabar baik Mas Andika? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ika. Lagi-lagi kita ngajakin Sobat Indonesia untuk lebih aware lagi, kemudian lebih teliti lagi. Kalau misalnya mau beli rokok ya. Betul. Pilih yang pasti-pasti aja, pilih yang legal. Jangan sampai kita ketipu dengan yang ilegal. Tapi untuk Sobat Indonesia atau masyarakat yang barangkali memang belum setahu itu tentang bahaya rokok ilegal nih, Mas Andika. Mungkin bisa diinformasikan untuk Sobat Indonesia tentang rokok ilegal dan juga ciri-ciri biar kita tahu. Ya, jadi seperti kita tahu ya Mbak ya. Jadi rokok ilegal ini adalah sebuah fenomena yang cukup meresahkan ya. Betul. Sangat meresahkan bahkan kalau saya bisa bilang ya. Karena di beberapa tren itu Mbak, setiap tahun itu mengalami kenaikan. Gitu. Jadi ada beberapa lembaga survei yang menyatakan bahwa rokok ilegal ini terus naik. Nah ini menarik atau sejalan dengan tema podcast kita hari ini. Jadi sebelum nanti mungkin membahas DBH-CHT apa itu lebih rinci, mungkin kita akan sedikit membahas kenapa sih adanya DBH-CHT Mbak. Kan DBH-CHT itu kan berasal dari cukai. Betul. Dari cukai hasil tembakau khususnya. Nah, cukai hasil tembakau ini kan berasal dari cukai yang legal, yang dibayarkan oleh produsen-produsen yang legal juga tentunya. Dan mengapa ini penting? Karena DBH-CHT itu mengambil persenan dari tarif cukai secara umum Mbak. Jadi penerimaan cukai secara umum 3%-nya untuk DBH-CHT. Jadi kalau misalkan suatu daerah pengen DBH-CHT-nya lebih tinggi, ya harus penerimaan cukainya juga harus lebih tinggi. Nah, itunya pentingnya kita mengenal terkait dengan rokok ilegal Mbak. Jadi kalau kita bicara rokok ilegal ya, tentunya kalau kata ilegal itu artinya adalah suatu yang melanggar peraturan atau melanggar hukum. Ya. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Nah, berarti kan kalau secara definisi cukai itu sendiri, cukai itu adalah sebuah pungutan yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, ketika dibilang itu adalah rokok ilegal, berarti itu adalah rokok. Rokok itu adalah salah satu barang kena cukai. Yang di mana diatur di undang-undang itu bahwa barang kena cukai ini harus membayar sebuah pungutan. Nah, untuk rokok sendiri, ini cara pelunasan pita cukainya adalah dengan cara melekati pita cukai. Seperti itu Mbak. Nah,
untuk rokok ilegal sendiri, memang untuk mengidentifikasinya kita titik beratkan lihat pada pita cukainya. Pita cukainya, Nah, oke. Dan berdasarkan survei juga yang paling banyak beredar di masyarakat, hampir 90% rokok ilegal yang ada di masyarakat itu, yang paling banyak adalah rokok tanpa pita cukai. Iya. Nah, Itu sangat kelihatan cirinya ya. betul. Kita Dan bisa lihat dari pita cukai. sangat mudah untuk diidentifikasi, Mbak. Betul. Jadi masyarakat mungkin selama ini banyak yang terkecoh karena mungkin kemasan rokok ilegal itu kan sudah sebenarnya layak dijual, Mbak. Sebenarnya dari segi kemasan ya. Yang kurang itu tinggal satu. Ada pita cukainya. Oke. Nah, untuk adanya pita cukai itu, sebuah perusahaan rokok harus mendaftarkan dulu kepada daerahnya untuk mendapatkan NIB, kemudian mengurus ke Bea Cukai untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nanti setelah perusahaan tersebut mendapatkan NPWP BKC, baru bisa memesan pita cukai kepada Bea Cukai, baru bisa menempelkan kepada produknya tadi, Mbak. Nah, itu salah satu ciri rokok ilegal yang mungkin gampang untuk diidentifikasi. Oke, jadi kita mesti lebih mengingat lagi ya Sobat Solopos, Sobat Indonesia juga, bahwa cirinya sebenarnya yang kelihatan banget itu ada di pita cukai. Tapi kadang juga ada yang misalnya pita cukai palsu, itu juga ada ya. Itu menarik juga, Mbak. Jadi ternyata semakin berkembangnya zaman itu semakin berkembang modus-modusnya juga, Mbak. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita pastikan ada pita cukainya atau tidak. Kemudian yang kedua, harus kita pastikan, misalkan ada sesuatu yang menempel di situ pada kemasannya, kita harus memastikan apakah yang tertempel itu pita cukai atau bukan. Karena pernah kami, Mbak, menangkap itu jadi membuat pita cukai sendiri. Dan ini yang lebih gampang itu karena dari segi desain dia berbeda. Nah, kemudian masyarakat bertanya lagi, bagaimana sih desain pita cukai yang asli? Nah, caranya adalah dengan cara menyandingkan masyarakat mungkin tahu ya produsen-produsen besar dengan merek-merek yang sudah besar dan terkenal tentunya, dan yang sudah dijual di minimarket resmi itu biasanya legal, Mbak. Jadi caranya adalah dengan disandingkan saja. Kalau misalnya belum pernah lihat pita cukai itu seperti apa gitu. Kemudian setelah dipastikan yang tertempel itu pita cukai atau bukan, kemudian dipastikan lagi, Mbak, pita cukai yang tertempel ini asli atau palsu. Nah, jadi pita cukai sendiri ini, Mbak, karena dicetak oleh PT Peruri, PT yang sama seperti yang mencetak uang kita. Jadi pita cukai itu memiliki tingkat sekuritas yang cukup tinggi. Jadi untuk membedakan pita cukai secara gampangnya ya, Mbak ya, ada 3 cara. Jadi cara yang pertama adalah kita lihat cetakannya. Karena pita cukai itu bentuknya kecil, Mbak. Jadi cetakannya sampai gambar yang terkecilnya pun kalau yang asli itu pasti jelas. Tidak ada yang ngeblur-ngeblur atau buram seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya hologram. Jadi di pita cukai itu sama seperti uang, ada hologramnya. Dan di pita cukai tahun 2025 ini ada sebuah fitur, namanya hologram stilasi bunga Kamboja. Nah, itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, dengan cara melihat hologramnya melalui beberapa sisi yang berbeda. Nanti di situ akan memencarkan sebuah warna, Mbak, atau kalau bahasa gampangnya apa ya, kelap-kelip gitu, Mbak. Kambojanya nanti akan ada seperti bunganya kalau yang asli. Kemudian cara ketiga ini yang cukup akurat juga, Mbak. Jadi kertas pita cukai itu khusus, Mbak. Jadi begitu kita sinari dengan sinar UV, dia akan terlihat serat-serat halus gitu. Dan itu hanya bisa dilihat menggunakan sinar UV. Kalau dengan mata telanjang gini tidak bisa, seperti kertas biasa. Cuma begitu kita sinari dengan sinar UV, dia akan terlihat, Mbak. Apakah itu. Kemudian setelah tadi kita cek pita cukainya asli atau palsu. Kemudian next step-nya lagi, Mbak. Ini yang cukup banyak juga ada di masyarakat ya, terkait dengan rokok dengan pita cukai bekas. Gitu, Mbak. Jadi dipakai ulang ya? Betul. Jadi pita cukai itu kenapa ditempelkan pada tutup kemasannya? Karena asumsinya adalah pita cukai itu untuk satu kali pakai. Tidak boleh digunakan berulang-ulang, seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya membeli rokok ya harus rusak pita cukainya. Nah, biasanya modusnya adalah para yang nakal-nakal ini, Mbak, biasanya menyasarnya ke pedagang. Pedagang yang berjualan rokok, kemudian ditawari, misalnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan pita cukai dari rokok yang legal, yang asli,
nanti Bapak Ibu mengumpulkan berapa, nanti akan kami ganti. Oh, gitu. Jadi diiming-imingi seperti itu, Mbak. Benar, dengan keuntungan ya. Betul. Dan nanti pita cukai yang sudah dikumpulkan itu akan ditempelkan pada rokok-rokok yang ilegal, yang belum terdaftar secara pabriknya, seperti itu, Mbak. Meskipun sebenarnya adalah ini pita cukainya asli, Betul. tapi kan udah bekas ya. Betul. Tetap kasat mata tetap bisa dibedakan ya. Kalau kasat mata Atau jelas tentu bisa dibedakan, beda Mbak. ya, Karena udah bekas pita ya. cukai yang sudah menempel itu ketika dilepas lagi pasti akan menimbulkan tidak sesempurna barunya. Rekatnya udah nggak seperti Betul. semula lagi ya. Pasti di situ ada kerut-kerutnya, Oke. entah ada sobekan sedikit, itu pasti, Mbak, seperti itu. Oke, udah pasti beda pokoknya Betul. ya. Dan jangan khawatir, nggak perlu pakai UV juga. Kita sebenarnya kasat mata pun bisa membedakan bisa. gitu ya, Mas Andika ya. Oke, Mas Andika, biar masyarakat juga lebih paham dan ini untuk mewanti-wanti mereka-mereka yang ibaratnya jangan sampai ada niatan Betul. gitu ya untuk melakukan hal itu gitu, penipuan di rokok ilegal ini. Sanksi apa sih yang diberikan gitu kepada mereka yang memang terbukti menjual atau memakai? Kalau yang pakai udah ada sanksinya apa belum? Ini menarik, Mbak. Jadi ini kan berdasarkan undang-undang ya, Mbak, kita bilang. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Di situ di pasal 54 disebutkan bahwa barang siapa yang pertama menawarkan, yang kedua menyerahkan, kemudian yang ketiga menjual, kemudian yang keempat menyediakan untuk dijual. Oke. Hasil tembakau atau barang kena cukai yang tidak dilunasi sebagaimana mestinya. Nah, kalau misalnya rokok berarti tidak dilekati dengan pita cukai. Nah, itu ancaman pidananya 1 sampai 5 tahun. Dan atau denda berupa 2 sampai 10 kali dari nilai cukainya, Mbak. Oh, semakin banyak otomatis semakin gede juga. Betul. Nah, tetapi sekarang ini dengan adanya harmonisasi perpajakan, Mbak, di situ diatur bahwa dengan adanya pidana itu bisa menggunakan ultimum remedium atau suatu penyelesaian tindak pidana itu bisa menggunakan dengan cara membayar denda administrasi. Oh, gitu. Berupa 3 kali nilai cukai. Gitu. Iya. Jadi nanti waktu penindakan misal kedapatan ada masyarakat yang menjual, yang punya toko kelontong menjual rokok ilegal, nanti akan ditawari, Mbak. Apakah mau melanjutkan menggunakan ultimum remedium dengan cara membayar 3 kali nilai cukainya, atau mau kita lanjutkan ke tahap pidananya, seperti itu, Mbak. Ini yang penyedianya ya, Betul. penjualnya pun kena ya. Terus tadi Mas Andika, kalau misalnya nih kita masyarakat yang pakai, ada sanksi hukum nggak buat yang pakai? Untuk saat ini belum diatur ya, Mbak, ya. Cuma justru yang pemakainya ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam penanganan rokok ilegal ini, Mbak. Betul. Jadi harapannya bagi para perokok ini khususnya ya, yang mengkonsumsi rokok ilegal, dengan masyarakat tidak mau lagi mengkonsumsi rokok ilegal ini, sehingga memotong demand-nya, Mbak, memotong permintaan di masyarakat, sehingga apa, harapannya suplainya pun jadi nggak ada, seperti itu, Mbak. Jadi dari supplier yang nakal ini bikin rokok tapi nggak ada yang beli kan, akhirnya lama-kelamaan nggak ada lagi rokok ilegal. Jadi itu. dalam hal ini konsumen, masyarakat harus melakukan aksi nyata juga Betul. sebenarnya ya, untuk membantu berkontribusi di penggempuran rokok ilegal ini ya. Caranya gimana? Masyarakat harus seperti apa agar dia bisa menyampaikan gitu, atau ikut apa ya, memberikan aduan gitu ketika menemukan? Boleh. Mungkin kalau masyarakat menemukan tetangganya gitu, Mbak. Misalnya jualan rokok mau negur segan gitu. Betul. Nah, Bapak Ibu misalnya warga masyarakat Kabupaten Karanganyar ini bisa langsung melapor ke kami di Bea Cukai Surakarta, atau melalui media sosial kami juga di @beacukai-surakarta, atau melalui line WhatsApp kami juga bisa, Mbak, di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Dan tenang saja, apabila masyarakat yang melapor ini identitasnya akan kami rahasiakan, Mbak. Dan tentunya kami sangat mengharap peran serta aktif dari masyarakat untuk sama-sama menginformasikan informasi sekecil apapun itu, Mbak, terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Gitu, Mbak. Di era digital ini semakin mudah untuk kita bisa akses kanal-kanal yang kita bisa gunakan untuk aduan-aduan gitu ya. Dan termasuk juga di Bea Cukai pun via medsos, salah satunya di Instagram. Saya juga
sering banget lihat Iya. gitu ya, bahkan follow Instagramnya Bea Cukai, responnya cepat. Betul. Untuk misalnya ada pertanyaan atau pengaduan Iya. langsung dijawab di saat Iya. itu juga gitu ya. Oke Mas Andika, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ika. Kita jadi lebih tahu dan lebih paham mengenai ciri-ciri rokok ilegal apa saja, kemudian sanksi hukum Ya. yang diberikan kepada penjual, pengedar ya, pelakunya dalam hal ini Sobat Indonesia, dan juga kanal-kanal yang digunakan untuk kita bisa mensupport pemberantasan rokok ilegal ini. Oke Sobat Indonesia, jangan kemana-mana karena habis ini kita juga masih ada di sesi kedua di Bincang Spesial. Kita bakal hadirkan juga nanti podcast Bincang Cukai bareng Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Karanganyar. Ada special guest nanti bareng Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Pemkab Karanganyar bersama Bapak Dr. Andes Titis Sri Jawoto. Dan satu lagi kita juga masih akan ngobrol bareng Bea Cukai Surakarta, ada Humas Bea Cukai Surakarta Bapak Sony Wibisono SEMM. Jadi pastikan Sobat Indonesia terus bersama kami di podcast spesial Bincang Cukai bareng Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Karanganyar. Oke Sobat Indonesia, kembali masih bersama saya Ika Wibowo dan kita juga masih berada di podcast spesial Bincang Cukai bareng Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sekali lagi kita juga masih mengambil lokasi ini dari salah satu spot indah banget di Karanganyar. Ini saya spill Sobat Indonesia, lokasinya ada di Kebun Aromatik Tlogodringo, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar ya. Ya sekitar 18-19 derajat Celcius. Lumayan ngebuat kita agak-agak kedinginan ya. Harus pakai jaket tapi nggak apa-apa. Ini justru dengan kondisi udara yang bersih seperti ini kita bisa lebih sehat lagi ya. Bisa sekalian healing-healing tipis gitu ya. Dan kita juga masih akan ngobrol seputar pemanfaatan DBHCHT dari masyarakat untuk masyarakat. Di sesi kedua kali ini saya akan ngobrol bareng kedua narasumber. Yang pertama ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Pemkab Karanganyar, ada Bapak Dr. Andes Titis Sri Jawoto. Pak Titis, halo Pak Titis. Ya, sehat selalu. Kabar baik Pak Titis kabar ya. baik. Kalau Pak Titis udah terbiasa pastinya Ya. dengan udara yang seperti ini. Jadi nggak terasa. Anak gunung ya. Oke, yang kedua ada Humas Bea Cukai Surakarta, Bapak Sony Wibisono SEMM. Pak Sony, apa kabar Pak Sony? Baik Mbak, alhamdulillah baik Kak. Pak Sony kedinginan juga nggak? Ngerasa? Ya, terasa tapi masih oke. Iya, tapi seneng ya, Senang, kita dapat alhamdulillah. tempat spot di Betul. Karanganyar tuh yang seperti ini. Karena Betul. kalau bicara tentang keindahan wisata Karanganyar, wisata alam, Karanganyar Ya. jagonya, Ya, Karanganyar mantap. surganya memang Betul, ya betul. buat healing ya. Oke, tapi kita bakal membahas ini tentang pemanfaatan DBHCHT dari Oke. masyarakat untuk masyarakat. Nah, sebelum juga nanti saya tanya-tanya ke Pak Titis gitu ya tentang pemanfaatan dari DBHCHT ini. Saya pengen tahu juga dari Pak Sony gitu, dan ini sekaligus juga untuk mengingatkan serta memberikan penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat mengenai DBHCHT Pak Sony, dan juga mungkin sedikit nanti disampaikan ya untuk capaian penerimaan cukai kalau versi data dari Bea Cukai Surakarta seperti apa. Oke. Ya, baik. Makasih Mbak Ika dan juga Sobat Indonesia. Sungguh menyenangkan ya berada di sini di daerah Pegunungan Lawu ya Pak ya, Pak Titis ya. Ini Oksigennya tinggi. Oksigennya tinggi, betul. udaranya benar-benar sejuk, cuaca juga cerah Mbak Ika, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi ke materi yang tadi sampaikan Mbak Ika terkait dengan DBHCHT ya Mbak ya. Jadi kalau kita bicara DBHCHT itu ya pada prinsipnya adalah uang pungutan negara yang kembali lagi ke daerah, ya kan? Dari mana itu? Dari cukai hasil tembakau yang dikumpulkan dari masing-masing daerah, kemudian dikumpulkan kepada daerah kembali dalam bentuk dana bagi hasil. Nah itu pemanfaatannya macam-macam itu Mbak. Jadi sebentar Mbak, saya sedikit agak roaming ini. Tadi karena cuacanya sebegitu sejuknya, pertanyaannya sampai lupa. Tadi saya prolognya karena roaming. Gimana Mbak tadi pertanyaannya? Oke, kalau DBHCHT ini masyarakat tahu ya kepanjangan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Hasil tembakau Oke. gitu ya. Kemudian kalau perolehan cukainya sendiri juga mungkin Oke. ada datanya gitu di tahun baik, ini Mbak. sudah sampai berapa Pak? Jadi kalau data tahun ini capaian di Solo itu sudah mencapai kurang lebih 51%. Itu sekitar
berapa triliun ya, saya lupa. Cuman kalau kita bicara data penerimaan DBHCT yang kita terima tahun ini, yang tadi saya dapat spill dari Pak Titis di Kabupaten Karanganyar ini mendapat 20 miliar ya. Nah itu berasal dari penerimaan cukai tahun lalu yang secara nasional kita berhasil menerima atau mengumpulkan cukai sebanyak 226 triliun. 226. Iya, 226 triliun itu yang sebagian besarnya kurang lebih 220 something itu adalah penerimaan cukai dari rokok. Jadi begitu banyak cukai dari rokok. Nah, sebagiannya itu sebesar 3% itu masuk dalam alokasi dana bagi hasil cukai tembakau yang diserahkan lagi ke daerah. Nah, dari daerah itu dia menerima DBHCT sebesar kalau dari penerimaan total itu 3%. Nah, dari 3% itu banyak, Mbak. Ada kurang lebih, kalau nggak salah tahun ini secara nasional ada 6, something triliun yang dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia, ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri itu kalau nggak salah, saya sempat lihat datanya itu 1,6 triliun dapatnya. Nah, itu terbagi ke berbagai macam daerah, termasuk provinsi sendiri mendapat alokasi untuk DBHCT. Nah itu Pak, kurang lebih seperti itu capaiannya. Oke, dengan angka yang fantastis gitu ya, nggak heran bahwa kontribusi dari DBHCT ini nyata banget dirasakan dampaknya ya. Saya juga pengen tahu kalau di Karanganyar, Pak Titis, sejauh mana dana DBHCT ini benar-benar dioptimalkan gitu oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Oke, terima kasih Mbak Ika, Sobat Indonesia. Jadi Karanganyar sebenarnya ini menurun nih penerimaannya. Tahun kemarin kita sempat di 22 miliar sekian. Tahun ini sementara ini kita di 20 sekian. Mudah-mudahan di perubahan anggaran ada tambahan. Dan pemanfaatannya luar biasa. Lebih dari 50%-nya itu justru untuk membantu masyarakat membayar premi kesehatan, asuransi kesehatan. Jadi peran dana cukai ini bagi kami sangat besar untuk mencapai capaian Kabupaten UHC ya. Itu salah satunya karena ditopang oleh dana cukai yang relatif besar. Kalau di Jawa Tengah kita termasuk di level tinggi. Temanggung, Kudus itu tinggi ya. Klaten kita itu. Jadi kita di level atas untuk penerimaan bagi hasil karena memang petani kita itu penghitungannya kan dari tanaman tembakau, kemudian dari pabrik rokok gitu ya, dari produksi rokok dari pabrik rokok di Karanganyar. Alhamdulillah meningkat terus ini. Ada perusahaan besar yang kemarin buka belum 1 tahun minta perluasan gitu ya, ke depan itu akan menjadi perhitungan pembagian atau bagi hasil untuk Karanganyar. Kemudian selain untuk kesehatan, kita untuk ekonomi produktif. Artinya untuk meningkatkan keterampilan, diversifikasi usaha. Kalau hari ini Karanganyar terutama di lereng Lawu sejak Jenawi sampai Jatiyoso, Tawangmangu, Ngargoyoso di sepanjang lereng Lawu ini masif sudah mulai panen ini kopi. Nanti kalau keturun mampir kopi-kopi kita itu sudah masif. Harganya ini sedang turun karena panen raya. Itu ditanam sekitar 4-5 tahun yang lalu dari dana cukai. Itu dari dana cukai. Kita sudah mulai panen nih. Nah ini juga dalam rangka menjaga lingkungan. Nanti coba kita lihat di perbatasan dengan hutan pinus ya. Itu yang belum tanaman keras masih sayur. Itu setiap tahun itu elevasinya akan turun. Gunung kita itu sangat lestari, sangat bagus. Tapi kalau di bawahnya ini tanaman sayur milik masyarakat, ini akan terus turun. Makanya kita dorong tanam yang sayur-sayur ini kita ganti untuk kopi, teh gitu ya, agar tahan. Ini badannya gemuk, kuat, tapi kakinya lumpuh, kan tetap ambrol, jebol, longsor. Nanti dikira gunungnya gundul, enggak, karena tanah yang di bawahnya milik masyarakat terus turun elevasinya. Ini kita dorong dengan tanaman yang jangka panjang seperti kopi, dan itu dari cukai. Luar biasa. Kemudian keterampilan masyarakat, kita mau inovasi nih tahun ini. Kita mulai dari Jenawi Anggrek Manis kalau tidak salah ya, pelatihan tukang. Jadi petani-petani tembakau kita itu di waktu-waktu celah, waktu tidak memelihara tembakau, kita latih tukang. Karena kebutuhan tukang ini kita itu kadang antri 2-3 bulan baru dapat tukang. Itu pun tidak bersertifikasi. Nah ini petani-petani tembakau dari sejak Jenawi ini mulai tahun ini kita sertifikasi tukang.
kita pelatihan, kita berikan alat-alat yang semi modern. Itu ya. Nah, ini insya Allah akan membawa dampak yang luar biasa. Kemudian yang lain yang tidak kalah banyak juga itu BLT. Nah, itu dia. Baik BLT kurang mampu melalui Dinsos maupun BLT untuk keluarga, karyawan maupun keluarga dari pabrik rokok. Ini kita berikan BLT secara tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau kebutuhannya sih berapapun kurang. Tapi proporsinya kita tata yang setiap sektor menerima manfaat dari cukai, dan itu kita rasakan luar biasa. Karena penggunaan dana ini memang diatur dengan Permen KU yang sangat kuat, sangat ketat. Jadi daerah ini tidak bisa main-main, tidak bisa tidak efektif gitu. Jadi penggunaan dana cukai ini memang pemantauannya, monepnya melebihi sumber dana yang lain. Jadi efektivitasnya insya Allah jauh lebih efektif. Ditempel terus ya Pak? Tempel terus ini. Gitu ya, tempel terus dari berbagai pihak. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga untuk menjaga sustainabilitas, kelangsungan penerimaan yang masif, maka aparat keamanan, kalau kita yang Pemda melalui Satpol PP, kemudian melibatkan kejaksaan, melibatkan Polres, dan aparat keamanan yang lain, perangkat desa, Pak Lurah, Pak Camat, berperan untuk menjaga agar semaksimal mungkin tidak muncul produksi rokok ilegal dan peredarannya. Ini luar biasa. Kita masif dan anggarannya rodok keporo nganti cukup lah. Dan akan hukum ya. Proporsional, penegakan hukum, sosialisasi, pencegahan dan seterusnya. Saya kira itu. Oke. Sejauh ini benar-benar sudah sampai ke masyarakat ya, Pak Titis ya. Merasakan. Baik itu tadi untuk dari sisi kesehatan, kemudian sampai ke peningkatan skill ibaratnya, agar masyarakat ini nanti lebih bisa menghasilkan, lebih bisa produktif gitu. Pak Sony, melihat Karanganyar sudah benar-benar mengoptimalkan gitu dana DBHCHT ini. Bagaimana juga sebenarnya kalau dari versi Bea Cukai ya, memang harusnya seperti itu, atau mungkin nanti juga bisa melihat daerah-daerah yang lain bisa di-share ke Sobat Indonesia gitu untuk pemanfaatan dari DBHCHT ini. Baik, makasih Mbak Ika. Jadi Sobat Indonesia, tadi sudah di-spill sama Pak Titis nih bahwa pemanfaatan DBHCHT itu sebetulnya sudah ada koridornya. Nah, koridornya tadi adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024. Nah, namun koridor tadi dari tahun ke tahun ada revisi atau perubahan sesuai dengan dinamika ya Pak Titis ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang merubah regulasi tentang pemanfaatan DBHCHT sendiri. Jadi dari kami, dari Bea Cukai terus memonitor pertama dari mulai perencanaan nih Mbak. Jadi supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan ya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut dalam PMK 72. Jadi kita dari awal sudah diskusi ya Pak ya, untuk merencanakan kegiatannya. Dari perjalanannya pun setelah kita melaksanakan, kita melakukan evaluasi, baik itu mungkin semesteran, kemudian nanti menjelang 3 trimester terakhir, kita akan lakukan diskusi untuk mengevaluasi sampai di mana sih kegiatan tersebut bisa terlaksana. Sambil juga kita diskusi mengenai hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapi. Nah, dari situ harapannya sih sebetulnya ada masukan nih Pak dari karena penentu kebijakan di kantor pusat tentunya kan dalam menentukan kebijakan minta masukan gitu ya Pak. Jadi kira-kira tahun ke depan maunya bagaimana nih kan gitu loh. Kira-kira pemanfaatan seperti apa? Bahkan tadi sudah ada contoh nih, bisa kembali ke yang lalu, misalnya ada alokasi untuk bisa tanam kopi, seperti itu kan. Jadi itu lebih bisa memberdayakan DBHCHT itu sendiri kan gitu loh, dengan manfaat yang jelas. Tadi manfaatnya jelas, tadi kopinya nanti bisa dimanfaatkan, tapi efek lainnya juga membuat tanah tadi menjaga lingkungan tadi itu kan juga luar biasa itu. Jadi seperti itulah yang kami harapkan. Nah, secara pada realitas saat ini memang tentunya teman-teman dari pemerintah daerah di Solo Raya ini sedikit ya agak apa ya, karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, seremoni ya Pak ya, apa namanya, dengan seni budayanya
manggil seniman-seniman seperti itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, sekarang dengan tidak ada lagi kita berinovasi nih. Nah, salah satunya mungkin dengan pelatihan tukang tadi, kemudian dulu belum ada itu. Iya, seperti ada. Nah, terus untuk sosialisasi juga mungkin tambah dengan media-media online, media-media online, kemudian seperti podcast seperti ini. Nah, itu inovasi yang tahun ini kita laksanakan. Tapi ya karena memang keterbatasan tadi, koridornya yang dibatasi tadi, nggak bisa kemana-mana lagi kan. Kalau kemana-mana nanti dicolek sana sini, Pak ya. Dicolek sana sini gitu, Mbak Ika. Inovasi tapi tetap dalam koridor. Betul. Oke. Mumpung ini pas banget kita ada di forum yang di sini ada Pemkab, terus kemudian ada Bea Cukai gitu. Pak Titis, kalau Pak Sony tadi udah bilang dari Bea Cukai ini butuh juga masukan-masukan gitu untuk lebih mungkin bisa memberikan inovasi nantinya gitu. Sejauh ini juga kalau dari Karanganyar, pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiri mungkin bisa disampaikan ke Bea Cukai untuk masukannya atau juga mungkin tantangan atau kendala gitu yang selama ini dihadapi dalam pengoptimalan DBHCHT ini apa nih Pak? Ya, kalau kami rasakan selaku tim selaku tim masih dalam koridor bisa kita jalankan dengan baik masih ada ruang untuk inovasi. Walaupun tetap dalam koridor yang diberikan, itu masih ada ruang untuk inovasi. Misalnya tadi disinggung perencanaan. Pak Sony meringgung perencanaan sejak awal kita terlibat. Kita serius, Bu, Mbak Ika, kalau perencanaan itu. Kalau ngedes itu ya teman-teman sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu real gitu ya. Merinci kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ya. Goalnya apa yang kamu tuju gitu ya. Indeksnya bagaimana gitu ya. Itu. Kemarin ada program baru nih. Kalau ini program barunya cukai ya. Tadi tukang salah satunya, pelatihan tukang. Indeksnya seperti apa? Mana kerjasamamu dengan universitas yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tukang. Ini semuanya kita semuanya dalam koridor masih dalam koridor, inovasinya masih tertampung di regulasinya itu. Sepanjang masih itu oke lah. Tahun kemarin tahun ini atau kemarin yang 900 jutaan kalau tidak salah. Stunting bisa. Itu stunting. Kemarin kita dari cukai itu untuk stunting. Kesehatan ini. Bahkan itu didahului oleh pengurus Korpri itu, para pejabat itu urunan itu urunan satu paket pengentasan stunting 3 bulan itu angkanya 2,6 juta. Itu untuk susu, obat susunya khusus, vitamin, kemudian telur selama 3 bulan itu untuk menangani stunting. Itu pejabat-pejabat urunan melalui Korpri. Lalu memberi inovasi, memberi contoh bagaimana menangani dengan baik itu. Setelah itu ditiru oleh Dana Cukai paketan itu, karena keberhasilannya luar biasa ini. Ini urunan pejabat, tapi kemudian ditututi atau diikuti dengan program serupa dengan Dana Cukai. Nah, indeksnya sudah pernah kita pelajari di situ, karena contoh di tempat lain belum ada. Yang digunakan contoh malah dana pribadi teman-teman itu. Ini luar biasa lah itu. Jadi inovasinya oleh regulasi masih tetap diberi ruang, Pak. Jadi terima kasih. Tetap. Tadi saya singgung lagi, dari sini kan kelihatan tuh ya. Itu kan ada elevasi dari hutan. Tanah hutan dengan tanah masyarakat. Itu kalau kita biarkan terus, itu kan terus. Sehingga hutannya akan longsor pasti. Gitu. Itu kalau dibiarkan 5-10 tahun itu akan hancur itu. Nah, kalau itu nanti ke depan kita himbau petani sudah tidak nanam sayur lagi. Oke lah Pak, tapi ya tanamannya harus dari Bapak, dari Pemda misalnya. Itu Dana juga bisa kita. Oke. Berarti sejauh ini memang nggak ada kendala berarti juga ya? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Insya Allah smart lah. Aman. Kalau berkaitan dengan pembagiannya sama BLT gitu, Pak Titis, gimana? Itu sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya. Saya kalau rumus sudah hafal juga. Porsinya masing-masing sudah ada. Jadi pada saat kita des itu ini sekian persen. Kalau ini tidak habis bisa dimaksimalkan di kesehatan. Kesehatan itu tidak terbatas kalau itu. Butuh terus itu. Butuh terus. Berapapun diterima kalau di situ dan diberi ruang. Tapi yang lain, sepanjang yang lain masih membutuhkan, asal tidak melebihi sekian, oke, ini ada batasnya sekian, oke. Tapi kalau ini katakanlah sudah tidak prioritas, butuhnya hanya sekian, kok ini kelebihan, digeser ke kesehatan. Oke. Bisa sebenarnya agak
difleksibelkan gitu Iya, ya. ya, sudah. Dan- Jadi masih regulasinya masih. Oke. Aman sejauh ini Pak Aman, Sony aman. gitu ya. Sejauh Kalau ini di aman. wilayah Karanganyar ya. Tapi Iya. Pak Sony cerita Iya. juga Iya. untuk masyarakat dan sobat Indonesia. Iya. Kalau di Surakarta, karena Iya. Bea Cukai Surakarta ini Iya. kan juga nggak cuma di Karanganyar aja ya, Iya. di beberapa kabupaten, di wilayah Solo Raya juga masuk ya. Iya. Ini gimana program-program yang juga dijalankan untuk pengoptimalan di BHCHT ini? Baik, baik Kak. Jadi kalau kita bicara wilayah kerja kami Pak Titis, jadi namanya sih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Surakarta. Nah, namanya Surakarta. Kantornya ada di Colomadu, Karanganyar. Betul. Tapi wilayah kerjanya kita ke Solo Raya. Jadi seluruh Solo Raya, Kabupaten Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Boyolali dan Klaten. Nah, itu yang merupakan wilayah kerja kami. Kalau ditanya mengenai bagaimana sih pemanfaatan DBHCHT di kabupaten lain di wilayah Solo Raya, secara umum itu sama Mbak, hampir sama, karena kita tipologi dari kantor-kantor atau dari daerah kurang lebih sama. Kegiatan juga sama. Cuman mungkin dengan variasi kegiatan sedikit-sedikit aja ya. Misalnya seperti ada satu daerah yang pakai ada lomba reels TikTok, nah seperti itu. Lebih ke medsos, Lebih ke arah medsos, pemanfaatan dan media melalui medsos itu. Jadi ya itu aja Mbak. Terus kemudian ya memanfaatkan budaya lokal seperti ya kesenian itu juga dalam kegiatan ini sebenarnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi juga selain ya kita diskusi juga dipertontonkan budaya-budaya lokal seperti itu. Nah itu juga ya bayarin ke artis-artis lokalnya itu dengan DBHCHT kan seperti itu. Jadi lebih bisa dimanfaatkan. Antara lain seperti itu. Tapi pada umumnya pelaksanaannya hampir sama semua seperti itu. Oke, kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Betul, ya. Mbak. Oke, saya juga mungkin Sobat Indonesia juga bertanya-tanya perihal transparansi ataupun pengawasan biar tetap akuntabel nih Pak Titis. Kalau di Karanganyar sendiri bagaimana melakukan pengawasan dana DBHCHT ini biar betul-betul sampai kemudian transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan gitu? Pengawasan kita itu pengendaliannya sejak di perencanaan tadi. Kita di perencanaan itu ketat sekali. Ketatnya bukan hanya output dokumen, bahkan pengawasan kita itu sampai outcome out benefit. Nah, gitu. Bukan kemanfaatan jangka panjang, sustainabilitasnya kita dorong. Karena insya Allah sudah sampai di situ sih. Bukan hanya sekedar outputnya sesuai ketentuan, tidak hanya sampai di situ, tapi efek samping, efek domino positifnya itu multi efek playernya bahkan itu kita ukur. Sebelum lupa, nanti saya disentil sama teman-teman, ada beberapa yang masukan Pak. Gimana? Siap. Aman sih selama ini, tapi ada masukan kalau memang dibolehkan regulasinya yang ditampung itu sarpras Pak. Selama ini tidak boleh gitu ya. Sarpras ya Pak Kominfo misalnya kalau boleh untuk beli Videotron misalnya, itu bahkan bisa dipakai untuk sosialisasi transparansi anggaran, sosialisasi kemanfaatan cukai itu bisa sustainable. Itu sarpras. Kalau sarpras untuk masyarakat produksi pertanian misalnya traktor, sprayer itu sudah boleh. Tapi yang untuk kantor padahal itu dibutuhkan itu belum. Satu masukan nanti saya enggak. Siap. Nanti saya catat. Mas Andika tolong catat ya. Kemudian yang kedua BLT Pak, ruangnya kurang luas ya Pak. Jadi masih kalau buruhnya semakin banyak maka petaninya juga semakin banyak. Ini ruang untuk BLT-nya memang masih kurang gerak masih. Masih terlalu sulit kita membaginya gitu Pak Dinsos ya. Kalau BLT saya kira bisa diperluas lagi. Baik. Karena BLT kalau memang agak diperluas, tetapi apabila di kondisi realnya sudah cukup misalnya, maka ruangnya bisa digeser ke kesehatan. Kesehatan tetap menjadi tampungan terakhir,
berapapun oke. Tapi kalau BLT-nya terlalu sempit ruangnya, apa namanya ya, di pembagiannya yang Betul. sulit kita di masyarakat. Ya, Pak Titis jadi menanggapi sedikit tentang Mbak Ika ya, apa Sarpras namanya, ya, Pak. Sarpras. Memang beberapa juga yang saya dengar di beberapa daerah ada yang mengusulkan misalnya laptop. Nah, sementara kan laptop sendiri kan memang tidak boleh. Gitu. Itu juga salah satu masukan juga Pak Titis. Jadi nanti masukan-masukan itu mungkin sebaiknya kita dorong bersama ya Pak Titis ya, artinya dari apa namanya apa kita dorong bersama dalam arti dari pemerintah daerah juga mendorong. Karena nanti kan kita berdiskusi nih Mbak dengan evaluasinya dengan yang dari Pemprov dari perekonomian provinsi. Nah, itu nanti kita beri masukan ke mereka, pun juga dari beberapa daerah. Ada beberapa daerah juga yang ingin juga kalau bisa ada alokasi untuk kegiatan olahraga nih, untuk pembinaan olahraga kan bisa saja misalnya dari satu cabang olahraga apa namanya kesehatan dalam arti luas. Kesehatan dalam arti luas kan itu kita kasih apa namanya alokasi untuk atletnya berlatih, alokasinya untuk mereka sehingga pemanfaatannya lebih luas lagi seperti itu. Jadi itu nanti akan kita bahas dalam rapat-rapat dengan pemerintah provinsi. Nanti dari pemerintah provinsi lah yang nanti akan juga menyampaikan ke pusat. Karena kan komunikasinya dari pusat ke provinsi kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih ke depan ada kebijakan lain lagi yang memang sedikit berbeda atau berbeda dengan kebijakan yang diatur dalam PMK 72 yang tahun ini berlaku. Gitu Pak Titis ya. Terima kasih Pak. Oke, karena memang kebutuhan itu dinamis ya, itu dinamis gitu. Jadi berkembang melihat fenomena yang ada di lapangan gitu, dan kita bersyukurnya ternyata bisa di judge gitu ya. Tiap tahun memang ada penyesuaian, ada evaluasi. Oke, dan sejauh ini aman lancar koordinasi antara Pemkab dan Bea Cukai ya. Oke, Pak Titis, ini juga Pak berkaitan dengan ini nih cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar ya, terutama untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal gitu, karena kan rokok ilegal terus ketika kita beli banyak atau pakai banyak negatifnya, bahkan mungkin nggak ada positifnya gitu. Nah, biar masyarakat kita semakin sadar gitu, terutama untuk warga Karanganyar, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab sendiri seperti apa Pak? Ya, kita sudah sosialisasi normatif ya, kita secara action kita di pasar-pasar melakukan sosialisasi, talkshow gitu ya. Kemudian melalui himbauan di RSPD kita kan punya Swiba radionya pemerintah. Kemudian kita melalui Kominfo, melalui berbagai media medsos. Kemudian juga melalui struktural ya, lewat Pak Camat, Kepala Desa, Pak Kadus, RT, RW, kita terus kita sampaikan. Di samping tentu penegakan hukumnya melalui aparat. Nah, aparat terus melakukan operasional, melakukan pemantauan di lapangan. Tentu belum 100% kita bisa membersihkan ini, atau masihlah kecolongan-kecolongan di sana sini. Tapi insya Allah kemarin bahkan kita musnahkan di Pendopo Karanganyar itu 2 juta batang ya, itu kita hasil dari jadi sosialisasi kita melalui berbagai cara, bahkan melalui kesenian juga, melalui dalang kalau wayang gitu ya. Kemudian melalui media teknologi, dan kemudian penindakan kita lakukan melibatkan aparat APH. Oke. Kita nggak lelah-lelah untuk terus ngajakin masyarakat gitu ya. Untuk ini loh bahayanya ketika kita pakai rokok ilegal gitu. Ada hukumannya juga bagi mereka yang sengaja untuk menjual. Dan menggambarkan kemanfaatannya kalau itu legal. Betul, dan pastinya juga nanti dengan menggunakan rokok legal ini berkontribusi untuk DBHCHT ya? Iya. Pak Sony ya? Iya, betul. Oke, mungkin kalau dalam kaitannya rokok ilegal, kontribusinya ke DBHCHT, Pak Sony bisa infokan juga. Baik. Ini menarik nih. Jadi sudah disampaikan tadi pemanfaatannya DBHCHT itu, kemudian masyarakatnya kira-kira paham nggak nih kan gitu loh. Jadi ya berharap dengan adanya program yang tadi dilaksanakan oleh Pak Titis di Kabupaten Karanganyar ini, mudah-mudahan masyarakat Karanganyar sudah memahami tentang tidak mengkonsumsi dan tidak juga menjual rokok ilegal. Nah, kalau kita bicara rokok ilegal, itu kenapa sih kok bisa mempengaruhi DBHCT itu? Katakanlah
mempengaruhi cukai. Ya namanya rokok ilegal Mbak Ika, jadi tidak legal. Iya, betul. Nah tidak legal apa? Itu adalah tidak sesuai ketentuan. Yang jelasnya dia tidak bayar pajak. Nah gitu. Seperti itu. Jadi rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak bayar cukai. Jadi kalau kita melihat di pasar atau di toko kecil gitu, biasanya ada rokok yang murah. Nah itu murah, terus kemasannya bagus. Kadang-kadang mereknya suka dipleset-pleset gitu dengan merek-merek lokal yang memang bagus brandednya. Nah itu iya ada labelnya. Terus murah harganya di bawah pasaran ya, mungkin sekitar ya 10.000 rata-rata seperti itu atau di bawahnya. Itu boleh dicurigai rokok ilegal. Kenapa? Biasanya tidak ada pita cukainya tuh, ya. Kalaupun ada pita cukainya meragukan, entah pita cukai bekas atau pita cukai palsu. Itu iya, kadang-kadang suka ada tempelan etiket kayak mirip-mirip pita cukai gitu loh. Ya, sengaja seperti itu. Bahkan ada yang menjual gini, Mbak. Bodong lah intinya. Rokok itu udah jadi rokok, tapi belum dikemas dalam kemasan eceran seperti itu. Dia satu karton dijual gitu loh. Dijual curah, curah gitu. Itu juga suatu produk yang kita kategorikan ilegal karena dia tidak bayar cukai. Rokok-rokok tersebut tidak bayar cukai. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Sobat Indonesia. Kalau rokok itu tidak ada kontribusinya ke cukai. Jadi bahayanya apa nih? Bahayanya tadi selain kita tidak tahu produsennya yang bertanggung jawab siapa nih atas produk tersebut, kita nggak tahu juga bahan bakunya. Tidak masuk, tidak terkontrol. Karena kalau rokok yang legal itu ada pengawasan dari BPOM. Seperti itu. Nah kalau yang ilegal kita nggak tahu pengawasannya nih. Jangan ada zat yang berbahaya. Nah yang dikhawatirkan seperti itu. Nah selain tidak bayar cukai, kita juga tidak tahu kandungannya, memperbesar risiko kesehatan kita kan gitu. Nah di samping itu ini bisa menggerogoti rokok legal, Pak. Jadi rokok karena perbandingan harganya yang cukup signifikan, akhirnya dipilihlah rokok yang murah ini. Yang tidak berpajak. Nah, sehingga rokok-rokok yang legal yang sudah bayar cukai tidak laku. Nah, ini dampaknya para produsen pabrik rokok bisa terdampak ini. Buruh-buruhnya juga bisa terdampak. Di Surakarta, di Karanganyar ini ada 7 pabrik, nggak salah Pak ya. 7 pabrik rokok. Ini kalau rokok ilegalnya marak, bisa saja ini tidak berkembang nih yang legal nih. Kan itu kasihan seperti itu. Jadi gitu Mbak, udah tidak bayar cukai sehingga kontribusinya ke negara tidak ada. Nanti akan pada akhirnya bisa mengurangi DBH-CHT gitu. Yang DBH-CHT yang masyarakat juga ke masyarakat kena imbas juga. Iya, karyawan bisa di PHK. Bisa di PHK. Kalah dengan yang putihan. Makanya kita sangat mengharapkan masyarakat bisa tersadar dengan acara-acara seperti ini dan untuk sehingga tidak membeli rokok yang ilegal dan juga para pedagang tidak menjual rokok ilegal. Gitu Mbak Ika. Karena imbasnya kayak mata rantai gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ya udah nanti efeknya juga ke masyarakat juga betul, ya. Betul. Oke. Pak Titis, kalau jangka panjang Pak ada rencana untuk pemanfaatan DBH-CHT ini di Karanganyar? Tetap prioritas di kesehatan sesuai dengan ketentuan juga, dan yang kedua untuk peningkatan SDM, pelatihan-pelatihan, kemudian fasilitasi usaha, dan kita berharap peningkatan SDM ini akan juga mempengaruhi produktivitas, apalagi wisata kita sedang berkembang dan sekarang sudah nomor 2 di Jawa Tengah. Luar biasa. Tingkat kunjungan kita tahun 2024 sudah tembus 5 juta. Wow. Apalagi ada event-event ya Pak ya. Event-event tambah. Sorogo nanti. Di Sorogo ini ya besok. Pasti rame lagi nanti. Pendaftaran dibuka dalam setengah hari sudah penuh. Tutup 5.000. Luar biasa. Karena memang alamnya yang demikian indah, maka keterampilan masyarakat untuk melayani wisatawan dan seterusnya ini harus kita ikuti dinamikanya, gitu ya, sehingga masyarakat kami terus berkembang ekonominya, diversifikasi usahanya, kemudian kebutuhan bahan bakunya didorong juga melalui cukai, salah satunya kopi gitu ya. Ini insya Allah ke depan akan memberikan manfaat multi effect player yang luar biasa dari dana bagi hasil cukai ini. Oke, dengan kerjasama yang solid, tidak hanya Bea Cukai dan juga Pemkab, tapi kontribusi dari masyarakat juga. Iya, karena kalau mereka kita
tingkatkan SDM-nya, pasti mereka akan bisa bersinergi dengan kita. Oke, betul. Kalau dari Bea Cukai sendiri, Pak Sony, ya, baik, pasti kan akan selalu ada inovasi-inovasi yang dilakukan ataupun juga strategi sosialisasi untuk terus melakukan upaya penggempuran rokok ilegal gitu. Nah, ini ada ke depan rencana-rencana strategi yang mau dilakukan? Baik, Pak. Bukan ke depan, bahkan kami sudah mulai untuk melakukan jauh-jauh sebelumnya memang, sudah melakukan inovasi terkait dengan sosialisasi. Kami melakukan kampanye anti rokok ilegal atau kawasan bebas peredaran rokok ilegal ke pabrik-pabrik yang memang menggunakan fasilitas kawasan berikat, fasilitas dari Bea Cukai. Itu kami sosialisasikan di sana dan kami minta komitmen mereka. Kami menandatangani komitmen. Waktu itu salah satu contohnya di Kabupaten Sukoharjo, salah satu pabriknya kita jadikan daerah atau kawasan bebas peredaran rokok ilegal, bebas dari peredaran rokok ilegal. Kita menandatangani komitmen. Waktu itu ditandatangani juga disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja di Sukoharjo dengan ditandatangani oleh pengusaha pabrik tersebut dan kemudian disaksikan oleh para perusahaan rokok yang ada di sana. Jadi mereka tahu nih Pak, jadi mereka tahu bahwa kita komitmen seperti ini untuk menjaga daerahnya paling tidak bebas dari peredaran rokok ilegal. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan dan itu akan terus berjalan ke beberapa pabrik-pabrik yang ada di Solo Raya. Nah, kami akan roadshow, nanti juga kebagian nih Karanganyar, di mana kami akan melakukan pencanangan komitmen bersama untuk memberantas rokok ilegal, seperti itu. Jadi kedepannya nanti akan ada lagi inovasi-inovasi yang akan kami lakukan, termasuk bagaimana kita mengetahui nih manfaat sosialisasi atau dampak sosialisasi terhadap masyarakat. Itu akan kita tembusin ke masyarakat, bagaimana supaya mereka sadar bahwa rokok ilegal itu ya suatu hal yang harus dihindari dan diberantas sampai selesai. Oke. Gitu, dan Pak. Pemkab Karanganyar full support ya? Pasti. Untuk Iya, itu ya, Pak Titis ya? Ya. Saya juga perokok. Sobat Indonesia yang juga perokok, rokok itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Betul. Tetapi ya di Indonesia tidak dilarang. Betul. Tapi walaupun tidak dilarang karena ada risiko, maka salah satunya menjadi pertimbangan dikenakan cukai. Ya. Saya pengalaman di negara yang rokok tidak dikenakan cukai, karena memang ekonomi masyarakatnya masih sangat, ya masih di bawah. Tadi Pak Sony menyinggung rokok yang tanpa cukai itu sekitar 10.000 gitu ya. Nah, saya membuktikan di salah satu negara di Asia Tenggara ini, saya pernah di sana, rokok yang saya biasa pakai di sini di angka 38-40.000, di sana 11.000. Itu pun masyarakatnya jualnya eceran. Artinya itu tingkat ekonominya memang rendah gitu ya. Jadi harga rokok kalau tidak kena cukai ya mungkin murah. Sekitar itu Pak. Iya, betul. Karena di sana 11.000. Betul. Bapak tadi sebut sekitar 10 gitu. Iya. Di sini 38 gitu. Tapi jangan marah para perokok gitu. Kok besar banget gitu. Ayo kita lihat tetangga kita yang Singapura. Singapura angkanya bisa di 400.000, 300.000 rokok kita. Di sana salah satu merek terkenal yang kretek di sini, di sana itu menjadi rokok mewah, ya di sekitar 300-400.000 di sana. Di kita di angka 22.000. Ya. Itu di sana 350 sampai 400. Di Arab Saudi sama di sekitar itu. Di Amerika sama. Lebih mahal. Bukan cerita, saya juga pernah mengalami di sana. Rokoknya begitu mahal gitu ya. Jadi ya sobat Indonesia yang masih merokok, ayo kita ikhlaskan. Karena kita bukan di tengah, kita masih di bawah. Jadi pengenaan tarif negara kita terhadap cukai rokok masih kalau 0 sampai 100 di Indonesia, di dunia itu ya. Kita masih di angka 30-40 lah. Jadi belum di tengah gitu. Masih di bawahnya. Jadi ya kita ikhlaskan karena kemanfaatannya juga tinggi. Saya kira itu. Iya, jadi masih industri hasil tembakau ini Mbak ya. Ini masih sangat diharapkan. Jadi tadi saya sudah spill penerimaan cukai kita yang dominan atau 95%-nya adalah cukai hasil rokok.
itu ternyata dari penerimaan cukai itu kurang lebih 10%-nya dari APBN kita, penerimaan negara kita. Itu besar sumbangsinya ya. Terus udah gitu orang-orang masyarakat atau rakyat yang menggantungkan kehidupannya di industri rokok itu kurang lebih ada 6 juta. Jadi dari dari petaninya, dari pabriknya sampai ke pedagangnya itu bergantung pada rokok tersebut. Nah, itu jadi kalau kita bicara ya tadi masih dibolehkan karena memang masih legal industri tersebut dan mengkonsumsinya pun masih legal. Hanya saja ya tadi karena faktor harga tadi sudah disampaikan harga di luar malah lebih parah lagi. Nah, kita menetapkan kebijakan supaya tidak mudah terjangkau karena itu esensi dari cukai supaya harganya tidak mudah dijangkau. Karena apa? Karena tadi ada dampak kesehatan yang kita terima. Tapi untuk para perokok, Sobat Indonesia, ada nih kebijakan dari pemerintah untuk industri kecil. Jadi industri kecil dan menengah itu ada kebijakan tarif, apalagi yang diproduksi secara manual atau dengan tangan. Itu kebijakan tarifnya lebih murah, Mbak Ika, juga Sobat. Jadi kalau kita bicara di beberapa toko-toko modern sekarang sudah ada tuh, bahkan mereka mencantumkan beberapa produk dalam satu display. Produk IKM, nah itu mungkin harganya juga masih terjangkau untuk yang hampir sama dengan yang ilegal tadi, seperti itu. Tapi itu legal ya, murah tapi bisa legal. Seperti itu, Mbak Ika. Sudah semakin nyata dan banyak fakta yang kita juga semakin tahu bahwa DBHCHT ini betul-betul manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, dan manfaatnya tidak hanya dari beberapa fasilitas dalam bentuk fasilitas ya, tapi juga bisa menambah lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting di saat era sekarang banyak orang yang susah gitu untuk cari kerja gitu, dan ini bagian dari betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ya. Banyak yang sudah kita diskusikan. Dan saya juga pengen mengetahui Pak Titis dan juga Pak Sony, kalau Pak Titis harapannya terhadap sinergi antara Pemkab Karanganyar dan juga Bea Cukai itu nantinya bakal seperti apa, Pak? Ya, selama ini Pemkab Karanganyar telah harmoni dengan Cukai Surakarta yang kebetulan stay-nya di Karanganyar di Colomadu. Tentu kami intensif komunikasinya, berdampingan dalam rangka mengawal program dana yang bersumber dari bagi hasil cukai tembakau. Insya Allah sudah berjalan on the track, kemanfaatannya kita pantau insya Allah sudah relatif maksimal dirasakan oleh masyarakat. Ya, saya berharap ke depan ini tetap terjaga. Kemudian komunikasi ini juga di samping memantau yang lalu, mengevaluasi, menjalankan sekarang mengawal, kemudian visi ke depan tentu dinamikanya bisa kita sinergikan, kita diskusikan bersama. Bagi masyarakat, kami berharap bisa mensikapi ini dengan bijak, baik masyarakat yang tidak perokok bagaimana ikut membantu mengawal tidak terjadinya rokok ilegal. Kemudian para pemuda terutama bisa punya idealisme untuk itu. Kemudian petani tembakau di samping tetap menanam tembakau bisa menanam selain tembakau, diversifikasi dan seterusnya. Kemudian yang para pelaku usaha tetap mematuhi regulasi, terutama tetap tidak memproduksi yang ilegal, tapi legalkan agar berkah. Amin. Berkah kemanfaatannya untuk umat, gitu, untuk masyarakat. Pak Sony, ada yang disampaikan juga untuk Sobat Indonesia? Baik, bagi Sobat Indonesia, sebagaimana kita harapkan, jadi kita upaya untuk menggempur rokok ilegal. Kalau ada informasi di lingkungan Sobat Indonesia yang menjual rokok ilegal, bisa menghubungi Bea Cukai di medsos kami @beacukai Surakarta, atau juga bisa melalui layanan WA di 0896 980 50.000. Saya ulangi 0896 980 50.000. Nah, nanti setiap informasi yang masuk akan kita tindak lanjuti dengan menjaga kerahasiaan para informan. Terus sekali lagi kepada para perokok yang masih tidak bisa meninggalkan perokoknya, kita himbau untuk tidak merokok atau tidak membeli rokok ilegal, dan kepada para pengusaha yang menjual rokok untuk tidak menjual rokok ilegal. Kenapa? Karena dengan menjual Anda
terancam hukuman sanksi denda dan pidana yang sangat berat ya. Seperti itu. Dan terakhir jalan-jalan cari misro dan combro di Kota Tegal. Cakep. Cakep. Ayo sis dan bro, berantas rokok ilegal. Oke, cakep. Terima kasih banyak, Pak Sony, Pak Titis, terima kasih banyak. Semoga lebih bertambah lagi kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan juga kita semakin tahu kalau pemanfaatan DBHCHT ini nyata untuk masyarakat dan kita semakin bisa berkontribusi gitu untuk support lagi dana-dana yang masuk di DBHCHT ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses untuk Pemkab Karanganyar, Pak Titis. Wah, terutama wisatanya. Terima kasih kita sudah diizinkan untuk menikmati panorama yang indah. Pak Sony juga terima kasih atas waktunya ya. Oke, dan Sobat Indonesia, demikian tadi untuk obrolan kita di podcast spesial ada Bincang Cukai bareng Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Karanganyar ya. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Indonesia dan sampai ketemu di podcast-podcast spesial lainnya only on ESPOS Indonesia. Saya Ika Wibowo pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.